kenapa aku jadinya cemburu lagi. Aku cemburu lagi, oh, melihat dirimu dengan seorang kekasih. Cemburu lagi, aku jadi cemburu, oh, tak tahan lagi, ingin mengungkapkan rasa cinta. Mungkin ini sudah takdirku untuk menjadi sahabatmu saja, tak akan pernah lebih. Namun ku tidak peduli, aku memang menginginkan lebih, menjadi pacarmu. Cemburu lagi, aku cemburu lagi, oh, melihat dirimu dengan seorang kekasih. Cemburu lagi, aku jadi cemburu, oh, ku tak tahan lagi, ingin mengungkapkan rasa cinta. Cemburu lagi, cemburu lagi, dengan seorang kekasih. Aku jadi cemburu, oh, 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam saudara pendengar. Berjumpa kembali malam ini di edisi 7 Juli 2026 ya. Ini hari yang tanggal cantik kalau kata orang, 77 ya kan. Dan hari ini juga tentunya kami akan temani Anda hingga nanti di pukul berapa, tungguin aja, karena kayaknya bakal lewat dari jam 12 nih hari ini kita mengudara ya. Karena nanti di akhir kebersamaan kita nanti jelang pergantian hari, kita juga akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia nih. Jadi wah, bakal panjang kebersamaan kita tentunya ya. Tapi yang pasti untuk memulai kebersamaan kita di hari ini, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda info kesehatan. Nah, penting sekali untuk disimak karena topik kita hari ini juga sangat menarik pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah saudara pendengar, info kesehatan hari ini hadir lagi ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat spesial sekali. Topik kita hari ini adalah tentang ginjal. Jadi sayangi ginjal Anda, kenali tanda bahaya ginjal ya, dan juga cara menjaga kesehatannya seperti apa. Ini karena mungkin sekarang cukup banyak begitu ya, terjadi kasus-kasus kesehatan nih seputar ginjal, gagal ginjal dan segala macamnya ya. Untuk itu perlu kita ketahui lebih lanjut bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama Irvi di studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita langsung kenalan dulu yuk sama dokter kita malam ini. Ada Dr. Raisa Ramayumi dari RSAM Bukit Tinggi. Selamat malam Dr. Echa. Apa kabar Dr. Echa? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Sehat Dr. Echa ya. Ini pertama kalinya kita ketemu ya dokter ya. Iya. Dan mudah-mudahan kita ketemunya di Pro 1 aja. Jangan ketemu di rumah sakit. Bener. Apalagi di tempat prakteknya jangan. Nah, Dokter Echa, kali ini kita akan ngomongin hal yang memang sebenarnya kita udah banyak tahu juga bahwa ternyata sekarang ini penderita gagal ginjal itu banyak banget ya dokter ya. Bahkan itu rentang umurnya itu sudah tidak yang dewasa tua lagi gitu ya, bahkan remaja, anak-anak juga gitu ya dokter ya. Ini sebenarnya nih fenomena apa sih dokter yang terjadi sekarang ini dokter? Jadi pada pasien-pasien yang gagal ginjal memang untuk akhir-akhir ini sudah mulai merambah ke usia-usia yang muda. Malahan tidak lumayan banyak juga yang usianya 20-30 tahun. Wow. Tidak lagi hanya usia-usia tua yang di atas 50 atau 60 tahun. Mungkin ini bisa menjadi penyebabnya bisa dari faktor makanan, atau memang kebiasaan yang kurang dari minum air putih. Betul. Itu bisa jadi juga yang menjadi faktor ininya.
Faktor pemicunya gitu ya dokter ya. Tapi yang dimaksud sebenarnya dengan gagal ginjal, karena mungkin selama ini kita taunya gagal ginjalnya aja gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita terkena penyakit itu sebenarnya apa tuh dokter? Jadi kondisi gagal ginjal ini adalah kondisi ketika seseorang itu ginjalnya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Yang mana kita tahu fungsi dari ginjal ini adalah untuk membuang racun-racun di dalam tubuh, di mana dia sebagai penyaring, mirip kayak saringan. Mirip sama saringan ya. Jadi kalau seandainya ketika fungsi ginjal itu sudah menurun, sudah jauh berkurang, dia tidak lagi bisa menyaring racun-racun sehingga racun itu menumpuk di dalam tubuh, yang akan mengganggu baik itu nanti pada pasien yang akan muncul keluhan bisa sesak nafas, kejang, bahkan yang terberatnya bisa sampai tidak sadar dan kematian. Oke, sampai segitunya dokter. Sampai sejauh itu gitu ya, akibatnya dari si gagal ginjal ini tadi. Kan salah satu mungkin hal yang yang bisa kita lihat dengan penyakit gagal ginjal ini tuh sering disebut sebagai silent disease, dokter. Jadi kayak penyakit yang diem-diem ada di tubuh kita tapi tahu-tahu serangannya tuh luar biasa gitu ya. Nah, ini penyakit yang memang sulit untuk kita ketahui gejala awalnya, dokter. Sebenarnya untuk pasien gagal ginjal yang nanti pada tahap akhirnya itu mungkin sering kita dengar juga tindakan cuci darah atau transplantasi ginjal gitu. Jadi sebenarnya untuk kondisi gagal ginjal ini dia itu bisa dibagi dua. Yang pertama kondisi yang akut, yang kedua kondisi yang kronis. Dimana kalau yang kondisi akut itu kondisi gagal ginjal yang tiba-tiba dengan penanganan yang cepat bisa kembali ke fungsi ginjal yang normal. Tetapi kalau kondisi gagal ginjal yang kronik itu yang sudah berjalan sekian beberapa tahun secara perlahan-lahan. Dan untuk kondisi gagal ginjal ini yang sampai nanti dibutuhkan untuk tindakan cuci darah atau transplantasi itu pada stadium akhir, stadium 5. Jadi sebenarnya gagal ginjalnya ada beberapa stadium. Ada stadiumnya juga. Stadium 1 sampai stadium 5, di mana ketika sudah nanti di stadium 5, disitulah memang benar-benar tidak berfungsi lagi ginjal dari pasien. Di situ yang dibutuhkan tindakan cuci darah ataupun transplantasi ginjal. Kalau misalnya dibilang dia silent disease karena pada stadium 1 sampai 4 memang seringkali itu hanya ditemui kalau misalnya kita melakukan medical check up. Dengan melihat dari segi pemeriksaan darah, melihat kadar racun di dalam tubuhnya, kemudian pemeriksaan pipis, melihat juga kandungan protein di dalam pipis. Dari situ yang kita bisa menilai stadium yang di awal-awal. Memang jarang menimbulkan gejala. Jarang ketahuan duluan jarang gitu ketahuan. ya. Oke. Jadi kalau kita nggak cek di medical check up-nya, kita mungkin kemungkinan nggak akan tahu gitu. Merasa tubuh baik-baik aja. Betul. Jadi ketika apa yang kita rasakan nih dokter, baru kita tahu bahwa ternyata ini ada masalah dengan ginjal. Biasanya apa yang dirasain sama pasien, dokter? Biasanya beberapa pasien akan mengeluhkan yang pertama mual muntah yang tidak hilang dengan pengobatan anti muntah. Itu satu. Yang kedua, kemudian kadang-kadang muncul bengkak-bengkak di wajah, tangan ataupun kaki. Kemudian ada juga beberapa pasien yang keluhannya misalnya buang air kecil tidak keluar sama sekali, atau malah buang air kecilnya itu berbusa. Kemudian ada juga keluhan misalnya nyeri pinggang seperti pada pasien-pasien yang batu ginjal yang akhirnya jadi ke gagal ginjal, atau yang kondisi berat seperti saya sampaikan tadi udah sampai keluhan sesak nafas, kejang, atau tidak sadar. Biasanya tuh sakit pinggang yang paling sering orang asosiasikan dengan ginjal ya dokter ya. Kalau udah sakit pinggang terus katanya ayo nih udah hati-hati gitu ya dokter posisi ya. Karena posisinya bertepatan gitu ya. Di sekitar situ. Tapi memang itu umum sudah dirasakan sama orang juga mungkin gitu ya dokter. Jadi sebenarnya kalau gagal ginjal akut dan yang kronis ini penyebab utamanya tuh apa aja dokter? Kalau misalnya sebagai penyebab utama, kalau pada gagal ginjal akut biasanya itu misalnya karena kekurangan cairan yang berat. Misalnya pada pasien-pasien yang usianya sudah sangat lanjut, beliau tidak mau makan, tidak mau minum, itu seringkali kita ketemu gagal ginjal akut. Kalau misalnya untuk gagal ginjal yang kronik tadi, itu biasanya kita temukan pada pasien-pasien yang sebelumnya memang sudah dikenal ada riwayat tensi tinggi, tekanan darah tinggi, ataupun riwayat sakit gula diabetes mellitus, itu bisa.
itu bisa menjadi salah satu faktor utama yang beberapa pasiennya mengarah ke gagal ginjal kronik. Oke, jadi nggak harus ada sebab dari luar yang lain gitu ya dokter ya, ada penyakit duluan kayak hipertensi dan diabetes saja bisa menyebabkan Bisa gagal ginjal. menyebabkan. Apa hubungannya tuh dokter? Jadi ketika pada pasien yang dengan hipertensi ataupun diabetes mellitus itu memang sudah dikenal ada komplikasi jangka panjang dari penyakit tersebut, di mana pada pasien yang dengan hipertensi, apalagi pasien yang tidak rutin minum obat Ya. hipertensinya, antihipertensinya, jadi pembuluh darah yang menuju ke ginjalnya itu menciut. Iya. Akhirnya si ginjal kekurangan asupan Oke. asupan yang lama-lama akan mempengaruhi dari fungsi kerjanya. Mirip dengan pada pasien yang diabetes mellitus, karena pada pasien diabetes mellitus juga tipe pembuluh darahnya juga sudah mengalami kerusakan yang lambat laun juga akan menyebabkan aliran ke ginjalnya juga bermasalah. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung di awal dokter bahwa pasien dari gagal ginjal ini kan udah bisa dibilang dari semua umur lah gitu ya dokter ya, udah lebih cakupan umur itu sudah lebih lebar nih ke sekarang ini gitu. Tapi yang punya resiko paling tinggi untuk terkena gagal ginjal itu siapa dokter? Kalau resiko yang paling tinggi seperti yang saya sampaikan tadi pada pasien-pasien yang dengan riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi, pasien dengan diabetes mellitus, kemudian pasien yang ada dengan riwayat obesitas bisa, kemudian pasien yang misalnya dengan riwayat ada batu ginjal atau infeksi saluran kemih, itu juga bisa mengarah ke pada akhirnya mengalami gagal ginjal, atau pasien-pasien yang dengan riwayat asam urat tinggi bisa jadi juga. Kemudian faktor resiko lain pada pasien-pasien yang memang konsumsi air putihnya kurang, atau yang lebih banyak sih kalau pasien-pasien muda yang kami temui itu yang memang banyak mengkonsumsi minuman-minuman berenergi. Minuman-minuman kemudian kemasan-kemasan berwarna berasa gitu ya dokter ya. Itu sih yang lebih banyak ininya menjadi faktor penyebabnya. Makanya tuh nggak ada umurnya gitu ya dokter ya, maksudnya kita nggak bisa bilang yang tua lebih beresiko juga gitu ya dokter ya, karena tergantung dengan gaya hidup dan juga mungkin ada penyakit yang sudah menyertai terlebih dahulu gitu ya dokter ya. Oke. Nah, kalau misalnya masyarakat kan sekarang ini masih kata dokter tadi juga, kita taunya gagal ginjal itu biasanya ketika sudah ada di level atau di stadium yang udah akhir gitu. Jadi di awal-awal kita masih belum tahu nih dokter. Jadi seberapa penting kita melakukan pemeriksaan kesehatan ke tempat-tempat kayak rumah sakit, puskesmas misalnya dokter? Kalau misalnya untuk tahap awal, sebenarnya kita memang dianjurkan untuk medical check up itu minimal kayak 1 kali dalam 6 bulan, atau minimal sekali setahun lah kita untuk medical check up, baik itu medical check up secara tekanan darah kita, atau pemeriksaan labor seperti gula darah kita, dan baik itu racun ginjal atau pemeriksaan buang air kecil kita. Sebenarnya jika memungkinkan kita memang sebaiknya melakukan medical check up tersebut. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang sudah mulai merasa ada keluhan seperti nyeri pinggang, atau frekuensi buang air kecilnya berubah, atau buang air kecilnya produksinya berubah, sebaiknya itu juga sudah mulai memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mulai aware gitu ya. Benar. Beberapa kali kita pernah membicarakan tentang gagal ginjal ini gitu ya dokter ya, karena sekarang memang karena anak-anak juga udah ada yang kena gitu kan dokter. Dan ini sempat dengar juga katanya gagal ginjalnya sebenarnya yang udah cuci darah pun itu bisa sembuh nggak sih dokter sebenarnya? Pada beberapa pasien yang seperti tadi, kalau kondisinya gagal ginjalnya itu masih akut, mungkin hanya dengan beberapa kali tindakan cuci darah memang ada yang bisa lepas dari tindakan cuci darah. Tetapi pada pasien yang memang sudah dikategorikan gagal ginjal kronis dan di stadium akhir, kemudian dari hasil beberapa pemeriksaan baik itu USG, pemeriksaan labor, memang fungsi ginjalnya sudah tidak ada. Memang pada beberapa pasien tersebut tindakan cuci darah
dilakukan untuk seterusnya. Seterusnya ya. Ada yang sampai sekarang, maksudnya sudah dari awal sakit sampai seumur hidup gitu, ada ya dokter yang cuci darah gitu ada. ya? Pasien kami ada yang sudah 9 tahun, ada yang sudah 9 belasan tahun. Waduh. Sudah menjalani. Udah rutinitas ya dokter. Rutinitas. 2 kali gitu seminggu. Ya. Iya, 2 kali seminggu dan itu harus ya dokter. Itu harus. Benar-benar. Kalau ke skip gimana? Misalnya nih lagi musim liburan nih kayak sekarang dokter. Mau liburan dulu. Gimana dokter, boleh nggak di rumah sakit daerah tujuan? Boleh. Oh boleh dokter. Boleh. Oh, Jadi oke. kalau seandainya pasien kita ada yang rencana mau keluar daerah, yang penting dia nanti mengontak ke rumah sakit yang dituju. Betul. Ada bisa untuk slotnya dia cuci darah di sana. Kalau oke, kita tinggal ngasih pengantar aja. Oh gitu, boleh. Jadi Boleh. nggak perlu ke skip juga gitu ya. Nah, Kalau bisa pasien jangan kita di-skip. anjurkan ya udah jalan-jalan refreshing Oh gitu. biar nggak suntuk. biar nggak suntuk, biar nggak stres ya dokter ya. Iya benar-benar. Jadi ini penting banget juga, kalau sakit tuh jangan pikirannya cuma gimana mau kesehatannya aja, obat-obatannya aja atau treatmentnya aja, tapi juga dipikirin gimana supaya mentalnya juga bisa dibalikin ya dok ya. Benar. Apalagi nih yang udah kronis gitu, yang udah harus menjalani pengobatan bahkan seumur hidup, apalagi anak-anak muda ya dok ya. Ih, kalau ngadepin anak muda tuh gimana dok, kesian kan kita ya dok ya. Memang kalau kita lihat memang semua pasien yang mengalami yang saat ini sedang cuci darah, kalau menurut kami memang yang dibutuhkan paling utama itu adalah support dari keluarga. Oke. Karena ketika memang dia mendapatkan support penuh dari keluarga, secara tidak langsung dia juga punya keinginan untuk tetap survive. Iya. Tetap survive dan semua pasien cuci darah tidak ada keterhambatan terhadap aktivitas apapun. Dia tetap boleh melakukan tindakan baik itu dari segi pekerjaannya ataupun olahraga ringan dan yang lain-lain itu masih. Tapi kalau angkat berat mungkin gak usah Oh, ya dok enggak ya, ya. jangan Oke. ya. Panjat tebing enggak gak boleh. usah. Nggak usah ya. Oke. Gak perlu ya. Keburu ngap duluan deh. Iya benar. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali saat lagi tentunya masih bersama dengan Dr. Raisa juga. Yang mau bertanya boleh sekali ya seputar penyakit gagal ginjal. Ini pokoknya seputar ginjal dan teman-temannya gitu ya. Silakan Anda ajukan pertanyaannya melalui siaran langsung kami yang dapat Anda saksikan bersama kami di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Boleh Anda bertanya di sana ya, nanti akan kita bacakan juga nih beberapa komentar-komentar yang sudah masuk ya dokter ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, pendengar, kami akan kembali saat lagi masih bersama dengan topik menarik kita hari ini, yaitu kenali tanda bahaya gagal ginjal dan cara menjaga kesehatannya bersama Dr. Raisa Ramayubi. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia 97,2 FM. Makan bergizi gratis adalah investasi masa depan bangsa. Anak sehat, belajar semangat, dan tumbuh cerdas. Dari gizi seimbang, lahir generasi kuat dan berdaya saing. Bersama kita dukung program makan bergizi gratis demi Indonesia yang lebih sehat, adil, dan penuh harapan. Seringkali kita baru menyadari arti sehat saat tubuh mulai melemah. Melalui semangat Astacita dalam pembangunan sumber daya manusia, kesehatan tidak lagi hanya soal pengobatan, tetapi juga pencegahan sejak dini. Dimulai dari hal sederhana, makan bergizi, aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan. Karena deteksi dini bukan tanda kita sakit, tapi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Tubuh ini adalah rumah kita seumur hidup. Rawat hari ini agar langkah esok tetap kuat. Karena dalam Astacita, Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang sehat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.
Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih bersama dengan Dokter Raisa dan kita masih berbicara tentang gagal ginjal gitu ya. Penyakit yang sebenarnya nih kita sudah sering dengar tapi masih banyak orang yang awam karena selama ini mungkin kita hanya mendengar saja gitu ya, atau mungkin ada beberapa orang di lingkungan kita yang juga mengalami penyakit ini. Nah, saat inilah Anda bisa tahu lebih banyak tentang penyakit gagal ginjal ini. Dokter, di chat atau live chat YouTube kita sudah ada yang bertanya. Dokter, boleh Irvi bacain dulu ya. Ini ada satu pertanyaan dan yang selebihnya itu adalah cheer up buat dokter. Ada cheering buat Dokter Raisa nih, dokternya cantik banget. Selamat malam Dokter Echa, sehat selalu Dokter Echa, menyala Dokter Echa gitu ya. Amin. Oke, kali ini ada pertanyaan dari Henry Bos, dokter. Pertanyaannya gini nih, apakah setelah cuci darah pasien bisa sembuh dokter dan tidak perlu cuci darah lagi? Oke, gimana dokter? Tadi kita sempat bahas sedikit ya dokter ya. Jadi makasih buat pertanyaannya dari Henry ya. Jadi pada pasien yang mengalami, yang harus dilakukan tindakan cuci darah, itu tadi bisa pada dua kategori pasien, pada pasien yang dengan gagal ginjal tahap akut yang tiba-tiba dan yang sudah kronis. Kalau pada pasien yang gagal ginjal akut, mungkin di situ memang hanya dibutuhkan beberapa kali tindakan cuci darah. Ketika kita follow up lagi, racun ginjalnya sudah membaik, kondisi pasien sudah pulih kembali. Di saat seperti itu mungkin ada pertimbangan untuk tidak usah dilanjutkan tindakan cuci darah lagi. Tetapi pada pasien dengan gagal ginjal kronis, cuci darah memang bukanlah istilahnya bukan pengobatan, tapi itu adalah mempertahankan kualitas hidup dari pasien. Jadi memang pada pasien yang gagal ginjal kronis, kemungkinan untuk tindakan cuci darah memang harus dilakukan seumur hidup. Oke, jadi itu bukan pengobatan gitu ya dokter ya? Karena dia ketika tindakan cuci darah itu adalah kan ketika darah si pasien itu nanti masuk ke dalam sebuah mesin, dan di mesin itu ada alat yang berfungsi seperti cara kerja ginjal, menyaring dari racun-racunnya, dan kemudian setelah darah itu bersih dia dikembalikan lagi ke tubuh. Jadi fungsi ginjal yang diambil alih oleh mesinnya tersebut. Jadi ginjal yang sekecil itu dokter digantikan fungsi oleh mesin yang sebesar itu. Kerjanya sama tuh sebenarnya dokter, tapi di ginjal cuma dikit ya dokter ya. Kecil banget kan ginjal itu ya dokter ya. Dan keajaiban dari yang Allah berikan buat kita, ginjal kita non-stop gak kerja 24 jam, betul. nyaring kurang lebih sampai 150 liter darah di dalam tubuh kita 24 jam, nanti keluar pipis sampai 1,5 sampai 2 liter dalam per hari. Sedangkan ketika pasien yang sudah diharuskan cuci darah, mereka hanya punya kesempatan 2 sampai 3 kali maksimal untuk tindakan cuci darah, dan itu berlangsung sekitar 4 sampai 4,5 jam. Wow. Luar biasa ya dokter ya. Makanya kayak apa ya, kita udah dikasih yang sedemikian rupa ajaibnya gitu dari Allah ya, keajaiban luar biasa itu dari organ yang sekecil itu tapi kerjanya berat sekali gitu ya. Jadi kita tinggal ngejaga ya dokter, tinggal ngejaga sebenarnya tuh dia tuh. Tapi itu yang susah kan, kata orang tuh ngejaganya malah lebih susah daripada mendapatkan. Oke. Nah dokter, kalau dari pola makan sendiri, besar nggak pengaruhnya terhadap kesehatan ginjal kita? Apa makanan yang bisa mendukung nih kesehatan si ginjal, kerjanya ginjal, kemudian apa juga makanan yang ternyata itu akan memberatkan pekerjaannya dokter? Oke. Jadi kalau misalnya untuk dari segi makanan, sebenarnya yang paling dibutuhkan sama ginjal kita itu adalah tercukupinya cairan. Karena kan dia sifatnya menyaring. Betul. Ketika dia menyaring dengan komposisi cairannya itu berkurang, otomatis kerja dia akan semakin lebih berat. Ya, betul. Jadi memang
kebutuhan cairan itu harus tercukupi buat kita, kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Kemudian kita memang dianjurkan untuk mengurangi makanan-makanan yang tinggi garam, tinggi gula, karena baik itu untuk orang-orang yang memang sudah punya faktor resiko tensi tinggi ataupun penyakit diabetes, bagi yang belum juga itu akan membuat kita bisa mengarah ke penyakit-penyakit tersebut. Karena penyakit tersebut juga sekarang sudah tidak lagi di usia-usia yang lanjut. Iya. Tidak sedikit yang kita ketemu pasien-pasien yang usia 30 juga sudah menderita diabetes dengan pengaruh dari pola makanan tadi. Pola gaya hidup juga gitu ya Iya. dokter ya. Oke. Dokter nih di YouTube kita banyak sekali yang bertanya dokter. Aku bacain dulu satu-satu ya dokter ya. Ini dari VYDWS dokter. Oke, pertanyaannya, kalau untuk anak-anak apa gejala awal yang jarang disadari dokter? Mengingat mulai banyak nih kasus pada anak-anak. Kalau misalnya pada anak-anak itu yang lebih sering munculnya itu adalah sembab di seluruh tubuh. Oh, membengkak, Biasanya menyumbap ya. Karena pada pasien dengan gagal ginjal dia tidak berhasil untuk mengeluarkan racun dan cairan dari tubuh. Biasanya itu adalah bengkak sembab di seluruh tubuh. Itu sudah harus diwaspadai oleh orang tua si anak untuk lebih baik dikonsulkan ke dokter spesialis anak. Oke, itu yang paling kelihatan. Paling kelihatan. Paling kelihatan ya dokter. Oke. Kemudian juga ada Maria Ulfa 228 nih dokter. Selamat malam dokter Echa. Dok, kalau transplantasi ginjal berapa persen kemungkinannya katanya? Terima kasih dokter Echa, sehat selalu. Amin. Jadi kalau misalnya untuk tindakan transplantasi ginjal, kita alhamdulillah memang sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit M Jamil, sudah ada fasilitasnya. Tapi memang untuk transplantasi ginjal ini dia tergantung dari respon si penerima. Karena memang untuk tahap sampai dilakukan transplantasi ginjal itu banyak pemeriksaannya, karena antara pendonor dengan penerima itu memang harus cocok dan tidak ada reaksi penolakan dari tubuh si penerima transplannya. Jadi kalau misalnya dikatakan seberapa persennya, memang tergantung dari respon tubuh dari penerima. Selagi tidak ada reaksi penolakan, reaksi rejection namanya, so far ada juga yang berhasil untuk tindakan transplantasi. Ketika melalui tes yang banyak itu sebelum transplantasi, misalnya ini udah cocok nih dok, pas dilakukan transplantasi masih ada lagi nih reaksi penolakan yang harus diantisipasi. Iya. Jadi pada pasien yang setelah dilakukan tindakan transplantasi ginjal pun memang tidak selesai tindakan kemudian kita bisa lepas kontrol atau apa, tidak, karena pasiennya tetap harus ada yang konsumsi minum obat untuk menghindari reaksi rejectionnya tadi. Oke. Tapi so far ini masih menjadi salah satu cara yang cukup efektif ya dokter ya. Walaupun mendapatkan ginjalnya sulit banget ya dokter. Susah banget karena memang itu tadi, karena harus dicari banget yang donornya cocok, yang tidak ada reaksi kemungkinan reaksi penolakan dari si pasien, dan ya besar kemungkinan adalah dari keluarga inti. Betul. Kalau di luar negeri tuh katanya tuh ada kayak sistem tunggunya gitu dokter, ada nomor tunggunya. Di Indonesia kayak gitu juga nggak sih dok? Kayaknya sih masih belum ya. Karena Jadi memang belum terlalu sebanyak itu tindakan mungkin ya. itu kayaknya. Betul. Jadi masih cari dari keluarga dulu aja gitu ya. Bahkan dari keluarga pun mungkin ada kemungkinan gak cocok juga ya dok ya. Oke. Nah selanjutnya nih ada Novi Luciana X9F dokter. Dokternya baik banget, lembut dan telaten ngurusin pasien nih. Pasiennya dokter jangan-jangan kok tahu banget nih. Jadi sehat selalu dokter Raisa. Semoga lancar sampai hari H kelahiran ya. Oh iya bener. Ini dokter Raisa nih lagi menunggu hari ya dokter ya. Insyaallah. Tapi kok belum cuti dokter? masih dari rumah sakit. Masih dinas loh dokter loh, hebat banget. Oke, selanjutnya nih dari ada MHPTR B3S nih. Selamat malam dokter Echa. Penjelasannya sangat detail dan mencerahkan. Saya mau tanya, kalau merasa lemas, kerjaan sehari-hari lebih banyak duduk dan kurang bergerak, apakah ada potensi untuk gagal ginjal? Nih, mewakili kita sebagai penyiar nih dokter. Kerjanya duduk 5 jam. Gimana dokter? Kalau misalnya dengan pekerjaan, kalau seandainya konsumsi kayak cairan tetap tercukupi, pola makan juga tetap dijaga, dan tetap
punya waktu lah buat olahraga di luar dari jam kerja, Iya. insya Allah sih untuk arah ke gagal ginjal jauh ya. Oke. Yang penting karena gagal ginjal bukan disebabkan oleh posisi kita lama duduk atau apa, kurang juga, gerak gitu ya. ya. Tidak menjadi faktor utama. Oke. Tapi selagi itu tadi diharapkan tetap menjaga dari yang pola makan, Iya. terus kemudian olahraga, Betul. cukuplah 30 menit dalam sehari. Olahraga-olahraga ringan itu sudah mempengaruhi baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke, secara menyeluruh juga tuh ya dokter, Iya. bukan ke ginjal Bukan aja ke ya. ginjal Oke. aja. Ada yang mau kirim salam kali ini dokter asik. Ini kita udah kayak radio requestan ya kan. Salam-salam dulu nih. Dari Lili Elvita D5D dokter. Sukses dunia akhirat dokter Echa, kebanggaan keluarga Sarlis kata beliau. Masya Allah. Ada lagi nih dokter dari SBF 155. Selamat malam dokter Echa. Dokter gimana ya solusinya kalau hobi jajan tapi tetap mau jaga kesehatan ginjalnya? Terima kasih dokter Echa. Nah, Boleh. jajannya Jadi- buah kali Iya, ya. udah dijawab duluan. Jadi memang memilah-milah kali ya. Betul. Memilah-milah apa yang kepengen jajannya. Jadi dalam artian memang karena jajanan-jajanan sekarang kan kita tahu juga memang banyak mengandung MSG-nya. Betul. Kemudian otomatis beberapa jajanan juga kadang-kadang kandungan garamnya tinggi. Betul. Garam gula tinggi-tinggi ya dokter Pemanisnya ya. juga tinggi. Jadi dalam artian mengubah mindset dari yang kepengen jajanan-jajanan seperti itu menjadi dialihkan ke cemilan buah atau salad, Betul. salad sayur atau buah. Mungkin itu Boleh kali. sekali-sekali cheating day lah gitu Boleh ya. lah, sekali-sekali. Sekali aja tapi Iya. jangan banyakkan cheatingnya daripada Daripada makan ininya ya, sehatnya makan gitu sehatnya ya. ya. Oke, dokter ada juga satu lagi nih mitos di masyarakat gitu dokter. Katanya banyak mengkonsumsi obat-obatan itu berbahaya untuk ginjal. Padahal tuh kayak untuk pasien kronis obatnya seumur hidup tuh dokter. Nah, gimana nih dokter? Jadi itu memang banyak banget tuh di beberapa pasien-pasien yang apalagi misal pasien tensi tinggi, pasien yang sakit gula, Iya. mereka malah lebih takut mengkonsumsi obat karena nanti lama-lama nanti ginjal kami yang rusak. bermasalah kata dia kan. Jadi sebenarnya itu memang sebuah mitos karena ketika pasien itu yang tidak mengkonsumsi obat secara rutin, disitulah ginjalnya akan semakin lebih cepat rusaknya. Oke. Tapi ketika yang dia konsumsi adalah obat-obat bebas, obat-obat penghilang nyeri bebas, Ya, yang betul. tanpa ada arahan dari tenaga kesehatan lah, Betul. yang memberikan resepnya, di situ baru akan menyebabkan kerusakan ginjal lebih cepat. Jadi kalau misalnya boleh sedikit memberi informasi kepada pasien-pasien yang memang sebenarnya diharuskan meminum obat secara teratur, Iya. lebih baik itu diikuti karena ketika itu tidak diikuti malah itu yang akan menjadikan pasien tersebut lebih cepat mengalami kerusakan dari ginjalnya. Gitu dia. Bukannya si obat tadi yang rusak, malah Bukan. penyakit yang ada ini Iya. yang jadi ngerusak gitu ya dok ya. Oke, jadi sekali lagi itu mitos karena sampai sekarang pun dokter di era digital ini gitu ya, di era ilmu pengetahuan yang sudah sangat luas ini masih ada juga kepercayaan yang seperti itu kan Masih dok. banyak. Nggak usah lah kita berobat ke dokter nanti dikasih obat lagi malah ginjalnya rusak Ya, katanya benar. gitu. Ternyata pandangan itu adalah mitos ya, jadi jangan diikutin gitu. Oke. Nah dokter, kalau kita udah didiagnosis nih ada masih penurunan fungsi ginjal lah misalnya, apa yang harus kita lakukan supaya nggak menjadi gagal ginjal gitu? Yang dokter? tahap akhir ya. Betul. Jadi ketika ditemukan pada pasien-pasien yang gagal ginjal di tahap awal, stadium-stadium masih awal, beberapa pasien itu akan berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, Iya. dan ada juga yang dokter spesialis penyakit dalam sub ginjal hipertensi. Biasanya dari beliau nanti akan memberikan itu obat-obat yang menunjang untuk mengembalikan fungsi ginjal. Oke. Di samping yaitu tadi menjaga dari pola makan, Iya. menjaga gaya hidupnya, dan di samping itu juga mengkonsumsi beberapa obat yang juga kita berharap mengembalikan fungsi ginjalnya itu menjadi yang
lebih baik yang Lebih baik normalnya. lagi. Karena masih berupa penurunan gitu Iya, ya. belum Oke, sampai oke. yang tahap akhir harus dilakukan terapi pengganti ginjalnya. Oke. Dokter, ada pertanyaan lagi nih di YouTube kita dari Wisadono. Assalamualaikum Dokter Echa. Waalaikumsalam. Adakah makanan yang harus dihindari agar tidak terjadi gagal ginjal? Yang seperti tadi udah kita sampaikan, Ya. bahwasanya yang harus dihindari itu adalah makanan-makanan yang terlalu tinggi garam, tinggi gula, kemudian yang dengan pemanis-pemanis buatan, pengawet, Betul. atau seperti minuman-minuman bersoda. Sepertinya kalau misalnya kita ingin menjaga kesehatan ginjal, lebih baik yang seperti itu dijauh kita kurangi. Itu dulu gitu ya dokter ya. Oke. Jadi makanan sebenarnya sih kayaknya umum ya dokter. Kayak makanan-makanan itu untuk penyakit lain juga, untuk Semuanya. menjaga organ lain juga kan harus Iya. dihindari ya dokter ya. Karena pada dasarnya dia tidak fokus langsung ke ginjalnya, tapi yang tadi bahwasanya makanan-makanan tersebut akan meningkatkan risiko kita bisa terkena hipertensi, Betul. bisa terkena diabetes mellitus, atau terkena misalnya asam urat tinggi. Betul. Karena beberapa penyakit tersebut lah yang nanti berujung ke gagal ginjal. Nah gitu. Jadi sebenarnya makanan intinya ya makan makanan yang sehat gitu ya dokter Iya, ya, benar. supaya kita memang terhindar dari penyakit yang ujung-ujungnya nanti jatuhnya ke gagal ginjal gitu. Oke. Nah aku pengen lanjut lagi nih nanya-nanya ke dokter Echa lagi nih. Kita masuk ke hemodialisis nih dokter, cuci darah. Cuci darah. Ini bahasa kesehatannya hemodialisis gitu ya dokter ya. Nah pada pasien seperti apa yang kemudian harus dilakukan hemodialisis ini? Jadi udah nggak bisa pakai obat lagi nih gitu dok? Ya, jadi pasien hemodialisis yang harus dilakukan cuci darah lah ya. Itu tuh dilakukan pada pasien yang gagal ginjal sudah kronik dan di stadium 5. Oke. Udah di stadium akhir, di mana ketika ginjalnya itu memang sudah tidak lagi berfungsi untuk mengeluarkan baik itu racun, kemudian cairan dari tubuh. Jadi beberapa pasien yang ketika nanti dari hasil beberapa pemeriksaan sudah didiagnosis dengan gagal ginjal stadium 5, stadium akhir, di situ diharuskan untuk dilakukan tindakan cuci darah. Oke. Biasanya keluhan-keluhan pasien itu sudah sampai yang sesak nafas, ada yang kejang, ada yang sudah tidak sadar. Kemudian ditemukan dari hasil pemeriksaannya itu tadi ginjalnya memang sudah tidak berfungsi, racunnya terlalu tinggi di dalam tubuh. Oke. Di situ kita harus melakukan tindakan cuci darah. Oke, racun itu karena nggak bisa dikeluarkan sama si ginjal ini Iya. tadi ya dokter ya, nggak Jadi- bisa disaring ya. Jadi ginjalnya itu memang sudah tidak berfungsi sama sekali penyaringannya. Iya. Jadi sampai ada beberapa pasien yang memang sudah tidak keluar pipisnya sama sekali. Jadi di saat seperti itu racunnya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, dan racun itu yang bikin ada keluhan sesak nafas, muntah-muntah, kemudian ada beberapa kondisi yang racunnya terlalu tinggi itu sampai istilah kita racunnya itu udah sampai ke otak yang membuat pasiennya itu kejang, tidak sadar gitu. Wow, racun itu datangnya dari mana dok? Racun itu adalah limbah dari apa yang kita makan. Oh, apa yang kita Jadi makan sebenarnya itu apa yang kita makan nanti keluar dalam bentuk ada ureum kreatinin namanya istilahnya dari ureum kreatinin inilah yang ketika pada kita yang normal ureum kreatinin ini rendah di dalam darah. Tapi ketika ginjal itu sudah tidak berfungsi, ureum kreatinin ini bisa naik berkali-kali lipat. Oke, jadi racun Itu gitu ya dia dokter racun. ya. Oke. Tapi selain cuci darah ada terapi lain nggak dokter untuk pasien-pasien gagal ginjal? Kalau pada pasien gagal ginjal akhir itu memang istilahnya terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini ada 3. Yang pertama dengan cuci darah, itu tadi yang saya jelaskan, darah itu keluar dari tubuh pasien masuk ke mesin, kemudian nanti setelah disaring di mesin balik lagi ke tubuh pasien. Iya. Yang kedua ada namanya CAPD. CAPD Oke. itu beberapa pasien itu akan melakukan sendiri di rumah dengan memasukkan cairan ke bagian lapisan dalam perut, Oke. kemudian nanti dikeluarkan lagi. Oke. Itu sudah mandiri dikerjakan sama pasien di rumah. Dan yang ketiga transplantasi ginjal tadi. Oke, tapi itu pakai tingkatan nggak dokter? Maksudnya dipakai hemodialisa dulu, baru yang CAPD tadi, baru transplantasi. Oh, biasanya itu kalau tingkatan tidak. Oke. Tapi untuk pada tahap yang awal, ketika pasien itu misalnya
kita baru dapat nih pasien sesak nafas atau tidak sadar atau kejang. Pada tahap awal yang lebih memungkinkan untuk kita kerjakan memang adalah tindakan hemodialisis. Karena tindakan hemodialisis itu kita hanya butuh akses selang, nanti ada pemasangan selang bisa kita kerjakan. Tapi kalau untuk tindakan seperti CAPD itu pasiennya pun harus tindakan operasi pemasukan selang ke bagian perut atau transplantasi seperti yang tadi udah saya sampaikan. Banyak tahapan lebih panjang persiapannya, lagi, sedangkan beberapa pasien itu butuh tindakan yang segera. Iya. Oh gitu. Jadi yang makanya sekarang banyak yang dilakukan tuh adalah cuci darah. Makin banyak nggak sih dokter pasiennya sekarang cuci darah? Sangat. Bukan makin lagi, udah sangat ya dokter ya. Makanya mungkin ada langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat dokter untuk menjaga kesehatan ginjalnya, apalagi nih anak-anak muda mungkin yang sekarang lagi dengerin kita juga, lagi nonton kita juga dokter. Jadi kalau boleh berpesan ke masyarakat, memang cara menjaga kesehatan ginjal adalah dengan pola hidup sehat yang paling utama, dengan menjaga tetap memastikan konsumsi cairan air putih lah utamanya, bukan cairan tambah minuman bersoda dan yang lain-lain. Karena itu cair juga ya dok. Itu kan cairan juga. Tetap konsumsi air putih minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Kemudian menghindari dari yang makanan-makanan tinggi garam, tinggi gula, berpengawet ataupun minuman-minuman bersoda, kemudian olahraga, menjaga berat badan ideal, kemudian bagi yang punya faktor resiko misalnya orang tuanya, bagi yang muda-muda nih kalau misalnya orang tuanya ada riwayat sakit tensi tinggi, sakit gula, nggak ada salahnya sesekali untuk ke fasilitas kesehatan ngecek apakah tekanan darahnya ataupun kadar gulanya. Oke. Dan Irvi juga dengar katanya sekarang ini tekanan darah tinggi itu dikatakan itu tekanannya tinggi tuh sekarang sudah makin ini ya dokter, apa ya, tingkatnya tuh makin turun gitu loh dokter. Rentangnya udah makin misalnya diturunin di gitu ya. atas 160 Betul, misalnya. baru Sekarang dikatakan tuh, tinggi gitu ya. Sekarang itu di atas 140 udah dikatakan juga. Tekanan darah tinggi. Oke. Ini kayaknya banyak berarti nih ya. Kalau di RRI dokter, kalau kita MC itu di akhir tahun ya rata-rata segitu. Rata-rata tekanan darah tinggi, emang kayaknya stres banget tapi gimana ya? Padahal kerjanya fun banget ya, tapi itu lagi mungkin ini juga apa yang dikatakan orang tuh kalau orang Sumatera Barat makannya enak-enak semua gitu kan. Jadi faktor itu juga mungkin ya salah satunya. Jadi emang harus diet banget gitu ya dokter ya. Oke. Itu dia pesannya dari dokter Echa tadi. Yang penting adalah asupan air putih. 2 liter per hari itu udah standar ya dokter atau boleh lebih? Sebenarnya itu kan aturannya misalnya 40 cc per kilogram berat badan kita. Tapi 1,5 sampai 2 liter itu secara umum sudah mencukupi. Tetapi kalau misalnya kita memang udara, misalnya kita lagi di daerah yang panas, keringatnya terlalu banyak, atau memang aktivitas yang membuat keringatnya itu terlalu berlebihan, mungkin bisa ditambah lagi asupan cairan tubuhnya. Jadi yang penting tuh air putih untuk menolong ginjal kita bekerja. Betul. Soalnya kerjanya nonstop gitu ya dokter ya. 24 jam. Iya loh, kita bantulah dengan air putih yang lebih banyak ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter Echa. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti mungkin sudah dengan babynya. Amin ya. Mudah-mudahan lancar-lancar nanti ya dokter lahirannya ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih. Jadi kita benar nih kata dokter Echa tadi, mendengar kita harus mulai jaga kesehatan ginjal kita dari diri sendiri dan juga dari keluarga kita harus aware dulu gitu ya. Karena kesehatan ginjal ini ya penting banget buat kita. Ginjal kita tuh bekerja tanpa henti setiap hari untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, dan dengan menerapkan gaya hidup yang sehat sejak dini juga kita bisa mengurangi resiko penyakit ginjal dan meningkatkan kualitas hidup kita di masa yang akan datang tentunya ya. Nggak ada kata terlambat sebelum kita masuk ke ruangannya dokter Echa. Udah masuk ke ruangan dokter Echa juga harus tetap gaya hidup sehat dong ya kan. Makanya kita jaga terus kesehatan kita, dan semoga acara kita hari ini bisa membuka wawasan kita ya betapa pentingnya kesehatan kita untuk seluruh pendengar dan juga penonton kami di RRI Bukit Tinggi Info Kesehatan. Oke, kalau gitu Irvi, dokter Echa pamit undur diri dulu dari acara kita hari ini, dan juga kru yang bertugas hari ini ya Irvi wakilin aja untuk mengucapkan terima kasih. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Info Kesehatan edisi selanjutnya. Selamat malam. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.